Merdeka. Perkenalkan, nama saya Saryati Deli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Islam Sumatera Utara. NIM PPG 712-205-91071. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Alasan. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran UKIN saya dengan materi puisi deskriptif dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat. Baik, saya sangat bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapa di antara anak-anak saya sekalian yang mau mendoakan kita? Ya, silakan Sastra. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan di mana Bapa telah menjaga dan melindungi kami dari pagi tadi hingga sampai pada siang hari ini. Itu bukanlah kekuatan kami Tuhan, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami di kelas ini. Semoga Bapa di surga yang akan membuka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan dijelaskan oleh guru kami. Begitu juga dengan guru kami, berikanlah dia semangat Tuhan untuk bisa mengajar kami. Tuhan, hanya inilah doa anakmu yang tidak sempurna, tetap sempurnakan ya Tuhan melalui diri anak Yesus Kristus penebus dosa-dosa kami. Amin. Nah, baik anak-anak saya sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, mari kita bernyanyi lagu kebangsaan. Silakan dulu untuk berdiri. Mari kita bernyanyi tanah airku yang tercinta. Airku tidak lupakan, tak terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau airku tidak lupakan, tak terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, Cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Anjes Kurniawan, Armin Jaya, Onewartina Hagu, Desta Kurniawan Rase, Elvin Juarmin Zaluku, Ferni Julita Zaluku, Elna Onaira Harefa,
Rosida Marsyanda Zaluku, Fenki Putra Zaluku, Hadir, Bu. Jennifer Elvira Zaluku, Hadir, Bu. Jelvin Putra Damai Zaluku, Hadir, Bu. Junila Zaluku, Hadir, Bu. Lilis Neotisanti Zebuang, Hadir, Bu. Daniel Frenhat Zaluku. Hadir, Bu. Nah, anak-anak saya sekalian, seperti yang sudah kalian lihat ini sudah mulai mendung, jadi akhir-akhir ini sudah sering hujan ya. Iya. Sarankan untuk jangan sering minum es karena itu tidak akan sehat di tubuhmu. Itu akan membuatmu sakit perut. Selain itu, jangan lupa untuk terus sering belajar di rumah agar semua pembelajaran yang diberikan jangan sampai terlupakan ya. Iya. Hari ini sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin menanyakan materi kita sebelumnya, adakah yang masih ingat siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Jeffrey. Teks eksposisi. Ya bagus, teks eksposisi ya Jeffrey, silakan. Teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah paragraf atau keterangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Bagus, tepuk tangan. Nah, Ibu ingin membacakan sesuatu dulu. Coba didengarkan. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kolam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Apa yang Ibu barusan bacakan? Puisi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang puisi. Pada materi puisi ini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama, ya, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi deskriptif yang diperdengarkan atau dibaca dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menampilkan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan benar. Ibu akan menampilkan materi tentang puisi seperti halnya yang sudah disampaikan oleh temanku, bahwa puisi itu adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penyair yang mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, pada puisi ini juga, pada materi puisi ini, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu ingin tanyakan dulu, siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu puisi? Saya, Bu. Silakan, Nevi Leslie. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Bagus, tepuk tangan untuk Nevi. Berarti kalian sudah belajar di rumah tentang puisi ini. Ada unsur puisinya. Unsur-unsur puisi ini ada 4. Unsur yang pertama yaitu majas dan irama. Yang pertama majas. Ayo, siapa yang bisa dulu menjelaskan apa itu majas? Ya, sastra, silakan sastra. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Bagus, tepuk tangan untuk dalam puisi ada majas katanya. Apa saja majas yang ada di dalam puisi? Anak-anak saya ada yang sebutkan pendapat. Ya, silakan mana? Jadi majas yang sering digunakan dalam puisi ini yaitu majas personifikasi, di mana majas ini yaitu membanding-bandingkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah mengikuti seperti manusia. Bagus, bagus.
Pembentukan irama atau musikalitas adalah alur bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membuktikan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Dan tepuk tangan. Sepertinya kita kurang senang. Semangat dulu. Tepuk semangat. Kemudian ada penggunaan kata konotasi. Siapa yang bisa ini? Saya, Ya silakan, Elvira. kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyanyi. Bagus, semangat sekali Elvira. Nah itu dia. Ini makna yang tidak sesuai dengan kata yang sebenarnya. Yang ketiga, kata pelambang. Siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rangka dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Bagus. Nah itu dia ya. Kata pelambang. Contohnya, kalau misalnya ada kata gelap dalam puisi itu, maka itu tidak menyiratkan sesuatu yang positif. Tapi gelap bisa menyiratkan sesuatu perasaan yang sedang pahit, sedang kecewa, dan lain-lain. Nah itu dia. Kemudian yang keempat, ada pengimajinasian dalam puisi. Siapa yang bisa ini? Saya Bu. Silakan, Christine. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah mendengar atau dapat melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyanyi. Bagus. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang puisi deskriptif. Sebenarnya pada materi ini ada 3 jenis puisi. Yang pertama puisi naratif, kedua puisi lirik, dan yang terakhir puisi deskriptif. Kemarin kita sudah belajar yang kedua-dua itu. Yang terakhir ini puisi deskriptif kita bahas. Nah, pada penjelasan di atas ya bahwa puisi deskriptif ini puisi yang memberikan kesan terhadap keadaan atau peristiwa suatu benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Jadi puisi deskriptif ini menggambarkan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, kemudian kita curahkan dalam bentuk puisi. Nah, berarti itu sudah mendeskripsi, menggambar. Nah, itu dia. Sekarang Ibu membagi kalian dalam beberapa kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan kemarin di kelompok belajar sebelumnya. Maka silakan untuk bergabung di kelompok masing-masing. Silakan. Ya, sekarang Ibu akan menayangkan beberapa video untuk kalian. Silakan disimak dengan seksama.
Jadi pertanyaan saya, di manakah tempat-tempat wisata tersebut? Bagus, pertanyaan yang bagus. Ada yang siapa yang bisa bantu ibu menjawab ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Fidika. Yang pertama Pantai Turaloto, yang kedua Museum Pusaka Hias, yang ketiga Taman Kota. Bagus, tepuk tangan untuk Fidika. Sekarang ibu akan bagikan LKPD setiap kelompok. Tugas kalian yaitu menulis puisi sesuai dengan video yang sudah ditayangkan tadi di atas. Ada berapa tadi video yang ibu tayangkan kan? Ya. Deskripsikanlah ya pemandangan itu lewat puisi yang mana puisi itu mengandung beberapa unsur yang sudah kita bahas tadi. Ini untuk kelompok tari baluse. Untuk kelompok tari mainan. Untuk kelompok tari mame afo. Kelompok tari kreasi. Dan kelompok tari moyo. tari kreasi untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Taman Kota.
Di taman kotaku, aku melihat keindahan menyejukkan mata dengan warna-warni penuh pesona. Sungguh indahnya kotaku, dipenuhi dengan taman-taman, membuat perasaanku tergerak. Sungguh indahnya kotaku, terjaga selalu berseri, tempat yang dikunjungi karena menyejukkan hati. Dan tangan untuk Nah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 hasil kelompoknya. Sekarang jika ada tanggapan dari kelompok lain, adakah tanggapanmu? ada Ya, silakan Wana. ya teman-teman kami dari Tarik Kreasi tadi membawakan puisinya tadi dengan pengimajinasian, terus iramanya juga dapat ya. Jadi luar biasa teman-teman kami dari Tarik Kreasi menampilkan yang terbaik. Oke, bagus. Sekarang aku minta kelompok yang Baik teman-teman, kami akan menampilkan hasil dari kelompok kami. Museum Pusaka Nias. Museum Pusaka Nias penuh daya tarik sebagai wahana ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan puluhan satwa dan benda pusaka zaman nenek moyang, gambaran masa yang penuh sejarah, alam pantai membentang, menambah kekayaan dari sang pencipta, lukisan alam nan elok dipandang mata. ya, tepuk tangan untuk luar biasa. Silakan Tuduna. Baik, dari kelompok Karimena penampilannya sangat bagus, mantap. Dan pertanyaan saya, di mana terdapat konotasi? Ya, makna konotasi. Silakan kelompok Karimena. Baik, saya akan menjawabnya. Kata-kata konotasi itu terdapat lukisan alam nan elok dipandang mata. Ya, itu ya. Bagaimana kelompok? Ya. Ya, sudah bagus ya. Lukisan pesona sang pencipta. Angin yang berhembus menerpaki, membawa deburan ombak mendekati pasir terhampat. Pasir putih menghampat, luas menyilatkan cahaya mentari, menyiratkan keindahan nan alami, penuh imajinasi. Karang berdiri teguh dengan kemegahannya, langit membiru dengan kekuasaannya. Angin bererakan dengan warnanya, lukisan biru terindah yang pernah tercipta. Oke teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok kami. Pesona Pantai Tureloto. Indahnya pesonamu nyiur melambai-lambai ke arahku, sungguh memikat ragaku. Keberadaanmu menambah keindahan di sisi utara Nias. Angin bertiup menembus pasir-pasir yang halus, menyejukkan jiwa yang pekat. Kurasa beban telah sirna. Kembali kulangkahkan jejak kaki, menyusuri karang. Layaknya bunga yang sedang mekar, keagungan karya Sang Esa, surga tersembunyi di Nias Utara. Nah, saya sekalian, semua yang sudah kalian tuliskan tadi itu ada beberapa puisi yang sudah kalian lengketkan di depan, sudah bagus-bagus. Ya, unsur-unsurnya dari yang pertama tadi majas dan irama, kemudian apa tadi? Kata konotasi, ketiga dan yang terakhir semua sudah ada di situ. Dan luar biasa, saya akan memberikan nilai untuk kelompok yang pertama, nilainya 90. Nilai untuk kelompok kedua 89. Kelompok ketiga 87. Dan kelompok 4
tuliskan itu kita kamu untuk lengketkan di majalah dinding yang sudah disiapkan di depan. Silakan dari kelompok tari baluse, tari kreasi dan lainnya juga silakan. Satu ya. Dari materi kita mengenai puisi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu tanyakan dulu ya, apa itu tadi pengertian puisi? Silakan Valen. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Bagus. Ada unsur-unsur puisinya juga. Siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan Vira. Unsur-unsur puisinya yaitu yang pertama majas dan irama, yang kedua penggunaan kata-kata konotasi, yang ketiga kata berlambang, dan yang keempat pengimajinasian dalam puisi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Oke, kita penyegaran dulu sebentar. Ayo kita ikuti ya gerakannya. 5, 4, 5. Ibu akan melaksanakan evaluasi secara mandiri untuk kalian, melihat sejauh mana pencapaian kalian pada materi puisi ini. Ibu akan membagikannya satu persatu.
sudah Ibu bagikan ada soal pilihan ganda dengan pilihan jawaban A, B, C, D. Silakan pilih jawaban yang paling benar. Lingkari jawaban yang paling benar ya. banyak belajar tentang puisi. Sekarang Ibu tanyakan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, mulai dari media, kelompok, dan semua rangkaian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan Warna. Jadi pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan, tidak membuat siswa merasa bosan. Dimana pada pembelajaran materi puisi ini, Ibu juga menggunakan tadi media video, sehingga membuat kami lebih memudahkan kami membuat suatu puisi dengan cara mengimajinasikan dan mendapatkan ide-ide dari media yang telah Ibu tampilkan. Saya dari saya. Bagus, tepuk tangan untuk. Nah, ya, kita akan mengakhiri proses pembelajaran sebentar lagi. Namun, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Tugasnya adalah tulislah puisi berdasarkan apa yang kamu lihat, ya, apa yang kamu saksikan. Kamu deskripsikan itu dalam bentuk puisi. Boleh itu tentang keindahan, boleh tentang lingkungan dan lain sebagainya. Mengerti? Oke, sebelum kita, ya, pada pertemuan berikutnya kita akan
akan mempelajari materi yang baru, yaitu mengenai teks eksplanasi. Jadi anak-anak kami sekalian silakan belajar dari rumah mulai dari sekarang ya. Ya, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tadi sudah kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Gimana? Siapa yang bisa mendoakan kita? Saya silakan Jumila. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada saat ini. Tuhan, inilah kami ya Tuhan yang telah Engkau berikan kekuatan sehingga kami dapat belajar dengan baik, melakukan jiwa raga kami dengan-Mu. Dan sebentar lagi juga ya Tuhan, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya pertolongan-Mu selalu bersama-sama kepada kami. Terpuji nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, demikian saja proses pembelajaran kita hari ini dan selamat siang.